أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, Al-Quran diturunkan di Gua Hira pada saat Rasulullah bertahanus di sana. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat pertama diturunkannya Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika Rasulullah dalam kesendirian di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril dengan merangkul Rasulullah, memeluk Rasulullah. Iqra ya Muhammad. Apa dijawab Rasulullah? Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Iqra ya Rasulullah. Iqra. Ma ana biqari. Kemudian dirangkul oleh Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saudaraku, ayat pertama daripada Al-Qur'an adalah Iqra. Iqra mengandung pengertian bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah apa yang ada pada dirimu. Bacalah apa yang ada di sekitarmu, dan bacalah apa yang ada di lingkungan alam sekitar. Allah mengajarkan kepada kita untuk membaca setiap waktu, setiap saat, agar kita memahami siapa diri kita, memahami kita mau kemana kita, memahami kita akan kembali kemana, memahami apa yang akan kita bawa nanti ketika kita meninggalkan dunia fana ini. Maka pembelajaran kita bahwa kita harus membaca situasi, kondisi yang ada di depan kita. Bahwasanya saat ini kita berada di bulan Ramadan, dan saat ini juga kita dalam kondisi wabah virus 19, musibah global yang menimpa hampir semua manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, maka buka mata kita. Iqra, baca itu. Allah menciptakan virus. Bahkan konon katanya virus corona ini ada 30 macam. Dan yang sekarang lagi mengamuk di dunia adalah virus 19, maka dinamakan COVID-19. Dan baru satu ini aja sudah demikian paniknya dunia. Apalagi kalau sampai 30 virus jenis mengamuk, tidak tahu apa yang terjadi dengan kelangsungan umat manusia di muka bumi ini. Maka ini kita memberi pengertian bahwa sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita betapa hal-hal yang kecil itu begitu sangat berarti. Betapa sesuatu yang kecil kalau didiamkan akan sangat bahaya. Virus tidak kelihatan, tetapi apabila terjadi penularan, dan itu sangat berbahaya. Maka saat ini kita buka mata kita, buka telinga kita, buka pikiran kita. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan kita, dengan kehidupan kita, dengan kehidupan dunia dan kehidupan manusia di muka bumi ini. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa kekuasaan Allah itu tiada berbatas. Manusia boleh bangga dengan berbagai macam kekuatan senjata yang dia miliki. Tetapi lihatlah apa yang terjadi dengan Amerika Serikat, dengan RRC, dengan negara-negara Eropa yang punya kekuatan militer yang kuat. Semuanya seolah tak berdaya hanya menghadapi satu virus, yaitu virus corona ini.
Nah, saudara-saudara, sebagai umat Islam, kita belajar dari sini. Kita belajar dari sini bagaimana cara kita menghadapi wabah ini agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan ini kita mestinya jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berikhtiar agar tidak tertular dengan diantaranya menjaga jarak, menghindari kerumunan, kita memakai masker, sering mencuci tangan pakai sabun, dan kita tidak berjamaah dulu ke masjid tapi berjamaah di rumah bersama keluarga kita. Tapi pada hakikatnya Allah ingin mengajarkan kepada kita, ayo kau lihat keluargamu sekarang. Setiap tahun engkau mungkin berbuka di luar, setiap tahun mungkin engkau bersahur di luar, sibuk di luar. Sekarang lihat dalam rumahmu apa yang terjadi. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Oleh karena itu, maka di momen ini kita kembali kepada Al-Quran. Kita belajar apa yang sudah terjadi dengan diri kita. Mungkin Allah tegur agar kita kembali ke rumah kita, back to basic, kembali ke rumah kita. Kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Maka minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka dengan kesabaran kita menjalani hidup saat ini. Dalam kondisi seperti ini, kita jalani dengan sabar, kita jalani dengan ikhlas. Kemudian tetap ibadah kita lakukan lebih khusyuk dan lebih berkualitas lagi. Demikian juga dengan sholat. Di dalam sholat tarawih kita mungkin sholat 5 waktu kita, ditambah lagi mungkin tahajud dan lain sebagainya, sholat sunat duha dan lain-lain laginya. Maka sesungguhnya itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah, cara kita meminta pertolongan kepada Allah. Ingat, tidak ada badai yang tidak akan berlalu. Badai pasti berlalu. Maka kehidupan pasti akan segera normal lagi. Tapi yang jadi pertanyaan, adakah perubahan diri kita setelah kehidupan kembali normal? Apakah kita akan lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah, dan lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran? Atau justru setelah kembali ini kita kembali ke habitat dulu lagi, seolah-olah tidak ada lagi wabah, tidak ada ujian yang berbulan-bulan kita jalani? Maka perbaiki dari diri kita. Berilah, targetkanlah amal-amal yang terbaik yang bisa kita perbuat. Allah tidak melihat betapa banyaknya amal yang kau buat, tapi Allah yang melihat, yang dilihat oleh Allah adalah ahsanu amala, amal yang terbaik. Kalau sedekah yang terbaik. Kalau kita memberikan sesuatu yang lain. Kalau kemudian kita memberikan bantuan yang terbaik. Kalau kita berkata-kata, memberikan kalimat indah yang bisa meneduhkan, yang bisa membuat orang tenang, damai, bukan memprovokasi. Kalau kita harus mengetik di media sosial, buat postingan, carilah atau nge-share sesuatu, carilah yang meneduhkan, menenangkan, agar semua orang merasakan bahwa hidup ini tenang, hidup ini damai. Jangan sampai kita memprovokasi, kemudian timbul emosi dan mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saudara-saudaraku, mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan momen Ramadan di tengah wabah dapat